Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fikir Vanila, mahasiswa Universitas Terbuka dengan Prodi Sistem Informasi dari UT Bogor. Di video kali ini kita akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah basis data, yaitu tugasnya itu kita akan melakukan praktikum transaksi, lalu melakukan praktikum basis data terdistribusi menggunakan Linux Ubuntu. Nah, untuk panduannya sendiri seperti ini, sudah ada dari dosennya. Kita melanjutkan basis data yang tugas 2 yang sebelumnya. Jadi di tugas 3 kali ini kita akan melakukan simulasi transaksi ya. Oke, langsung saja kita ke PHP MyAdmin-nya. Kalau belum masuk, kalian bisa coba nyalakan di sini ya, lalu pencet admin gitu. Oke, karena saya sudah masuk, dan ini sudah ada tabel yang minggu kemarin kita buat seperti ini gitu. Nah, untuk melakukan transaksi sendiri, kalau menurut panduan kita harus menyesuaikan storage-nya dulu. Kita di sini sudah InnoDB ya. Nah, yang pertama kita lakukan transaksi dengan menggunakan commit gitu. Jadi kita ke routine sini, kita create new routines, kita masukkan saja di sini transaksi 1. Untuk parameter ini kita drop saja. Nah, sini kita masukkan parameternya. Oke, di mana kita akan mulai ketikan dengan yang pertama kita ketikkan begin, lalu start transaction, kita masukkan insert into pasien, masukkan tabel pasien, kurung buka, kita masukkan, kita menggunakan kutip ini ya. Nah, kutip ini ada di samping nomor 1 gitu. Oke, kita masukkan ID pasien, lalu nama pasien. Setelah nama pasien, kita masukkan alamat pasien, lalu terakhir kita masukkan jenis kelamin. Lalu kita masukkan value-nya, kita masukkan ID pasiennya. Kalau misalkan kalian gak ingat ID pasiennya karena itu sudah di primary key, kita tinggal isikan begini aja gitu ya. Ini akan mengisi otomatis gitu. Misalkan nama pasiennya kita masukkan Dito, alamatnya semisal kita masukkan Semarang, jenis kelaminnya kita masukkan laki-laki, tutup kurung, lalu kita pilih select semuanya dari tabel pasien. Jangan lupa di sini kita ketikkan commit. Seperti ini, lalu end. Seperti ini format penulisannya. Kalau kita pencet go, nah ini sudah muncul ya. Kalau kita klikkan SQL di sini, kita panggil call transaksi 1. Kita panggil ya, sudah muncul. Kenapa ini ID 15? Karena sebelumnya saya sudah mencoba. Kita juga kalau kita bisa rubah lagi, semisal kita edit sini kita masukkan saja 6.
go. Oke, kalau kita panggil lagi call transaksi 1. Nah nih 6 Dito udah ada lagi ya, maaf Dito sudah ada. Yang ke-6 kita semisal namanya ya Dito tadi udah ada, maaf. Semisal namanya kita bikin Bima aja gitu kan. Oke, sudah masuk. Kita klik SQL, kita panggil call transaksi 1. Nah sini langsung muncul Bima, kota alamatnya Semarang, jenis kelaminnya laki-laki. Oke, ini untuk commit. Selanjutnya di tugas 2 selanjutnya kita akan menggunakan rollback. Kita bikin lagi transaksi kedua. Parameter ini kita drop aja, lalu kita tuliskan begin start transaction. Misal kita mau update tabel pasien, kita set nama pasiennya, kita ganti jadi Siti Nurhaliza ini, dimana ID pasiennya itu 3. Oke, di sini kita masukkan rollback. Oke, lalu commit. Select semua dari tabel pasien. Oke, di sini kita end. Nah, kalau kita jalankan sudah masuk. Dan kalau kita klik di SQL ini, kita panggil call transaksi 2. Nah, ini tidak terjadi perubahan ya, karena menggunakan perintah rollback. Selanjutnya coba kita masukkan lagi ini ya. Jadi setelah kita rollback, kita masukkan update pasien lagi dengan commit seperti itu. Oke, sekarang kita coba masukkan lagi transaksi ketiganya ya. Transaksi 3, parameter ini kita hapus. Oke, kita sudah buat. Jadi perintah ini tidak akan dijalankan, maka yang dijalankan adalah perintah yang ini gitu. Kalau kita go, sudah terjalankan. Kalau kita jalankan di SQL, kita panggil call transaksi 3. Nah, ID nomor 7 nggak masuk ya, dan yang dimasukkan adalah ini Siti Nurhaliza ini, mengganti ID nama di ID nomor 3 ini, seperti itu. Oke, kalau kita lanjut, setelah itu ada checkpoint. Oke, kita bikin dulu. Jadi rollback to save point 1 ini nggak akan dijalankan perintah ini, maka yang dijalankan tetap ke save point 1 ini, ke sini gitu. Lalu untuk ini akan tetap dijalankan dan akan tetap ditambahkan seperti itu. Kalau kita jalankan ya, ini sudah masuk. Kita panggil di sini, salah, transaksi 4. Go. Nah ya, jadi ID-nya
7, 9. Yang ID nomor 8 enggak kepanggil gitu ya, karena kan di rollback gitu. Terus setelah checkpoint kita coba trigger. Nah, oke, kita bisa coba salin ini. Oke, ini kita sudah buat tabel obat dan transaksi obat. Lalu kita pencet go. Nah, ini sudah terbuat. Kalau kita masukkan ke struktur, nah ini udah ada ya, obat dan transaksi obat. Itu kalau kita lihat di designer ini. Oke, ini tabelnya sudah nambah 2. Nah, di sini kita taruh di sini aja. Dan ini juga kita taruh di sini. Seperti ini aja. Ini kita save dulu. Oke, ini sudah simpan. Nah, setelah itu kita akan buat relasi ini. Oke, seperti ini. Dan ini sudah Oke, sudah selesai. Kita save. Oke, sudah selesai. Kita save. Oke. Nah, setelah kita buat tabel, barulah kita akan melaksanakan ini dia trigger ini. Oke, sebelum itu kita akan memasukkan data-data obatnya ya, kita akan buat seperti ini. Nah, ini udah ada. Oke, amikacin harga 20.000, stoknya ada 10, amoxicillin dan lain-lain. Oke, sekarang kita masukkan triggernya. Nah, sini ada trigger. Oke, seperti ini. Kita go. Nah, ini sudah berhasil. Lalu kita coba melakukan transaksi obat. Kita masukkan di transaksinya, boleh kita kosongkan. Di sini siapa yang mau beli, misal Siti Nurhaliza, pilih obat amoxicillin, jumlahnya kita beli 5, harganya 45.000. Lalu ini kita kosongin juga, nggak apa-apa. Kita masukkan, atau boleh kita isi di sini 1, sini 2. Ini misal Dito, obatnya A3 betadine gitu kan, jumlahnya 7.000, harganya 7.000. Misalkan dia beli 1 aja, harganya 7.000. Oke, kalau kita go, maka di sini sudah berhasil. Dan kalau kita lihat terus, nah ini udah ada muncul ID transaksinya atas 1 dan 2, ID pasiennya, pasien ketiga dan kelima, ID obatnya, pilih obat kedua dan obat ketiga, jumlahnya 3 dan 1, total harganya segini. Lalu kalau kita lihat di tabel obat, maka ini sudah berkurang. Yang tadi 5 jadi 4, 20 jadi 17, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan replikasi. Nah, di sini ada replication. Kita klik. Nah, kita klik ini configure. Nah, lalu kita pilih database-nya itu ini ya. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini kita salin dulu. Jangan dulu di go. Kita salin aja. Kita masukin di notepad. Oke, seperti ini.
Nah, setelah ini kita pergi ke XM ini, kita klik config ini, my dot ini. Nah, di sini kita tambah, kita klik di sini. Nah, ya, setelah ini kita save aja. Sudah di save, kita close lagi. Nah, ininya kita refresh dulu, kita stop. Oke, setelah stop kita start lagi. Oke, lalu kita klik go. Oke, kalau kita lihat show primary status, nah ini value ini kita salin lagi. Oke, setelah ini, setelah kita salin, kita masuk ke user account, kita new, sini add user account. Misal kita masukkan Prodisi aja. Hostname-nya ini adalah IP komputer host. Nah, pada Ubuntu. Oke. Kalau kita lihat lagi di sini, IP Linux saya sini, kita copy aja. Passwordnya kita masukkan saja 123456778. Nah, coba kita ganti passwordnya. Kalau kita go, oke, sudah berhasil. Kita circle lagi. Nah, ini sudah ada ya. Oke, setelah itu kita ke database rumah sakit. Sini kita ekspor. Formatnya SQL. Oke, kita ekspor. Ini udah ada. Setelah kita ekspor, sekarang kita masuk ke Linux-nya. Nah, file ini kita cut aja ke nih. Ini folder share dengan Linux ini. Nah, setelah kita masukkan ke sini, ke file ke folder sharing, kita buka di Ubuntu ini, kita klik file, maka di sini akan muncul. Nah, ini ya. Selanjutnya kita akan buka MySQL-nya dulu di sini. Oke, ini sudah masuk ke exam-nya. Kita pilih start. Tunggu sampai hijau. Oke, setelah MySQL-nya sudah running, kita ke Apache Web Server juga, kita start. Sampai hijau. Oke, kalau sudah running, kita buka Mozilla Firefox-nya. Nah, di sini kita ketikkan localhost di Oke, ini sudah ada kita sudah masuk di phpMyAdmin ya. Nah, pertama kita import dulu file yang tadi kita ekspor di sebelumnya. Oke, kita buat database yang lagi. Kita create. Kita import. Kita browse filenya. Kita cari, tadi kita simpan di dokumen. Ini kita select. Oke, selalu kita import aja. Nah, ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini sudah ada ya. Oke, kita lanjut. Tadi saya sempat error, jadi ini saya buka manual di CMD-nya. Dan di sini kita hapus bintangnya.
seperti ini. Untuk server ID kita pakai yang ini. Lalu kita tambah replicate db sama dengan db rumah sakit. Jadi kita Ctrl save. Oke, sudah kita save. Selanjutnya kita masukkan ini. Tadi saya sudah coba kayak gini ya, tapi nggak bisa dan nggak muncul juga di sininya. Jadi setelah saya cari, kalau saya buka ini baru bisa buka seperti ini. Sekarang kita cari sesuai dengan ini yang diminta. Nah, ini kita ganti jadi true. Sekarang kita masuk lagi ke exam ya. Ini kita masuk ke bin. Jadi opt MySQL new root. Ya lupa sudah MySQL root. Kita masuk ke show status slave chain master 2. Oke, sudah berhasil. Kita tuliskan start slave. Oke, sudah berjalan slave-nya. Oke, setelah ini kita masuk lagi ke exam-nya. Oke, sekarang ini sudah yes ya, sudah sesuai panduan. Jadi slave your running ini sudah yes, dan slave SQL ini sudah yes, sesuai dengan di sini ya, karena ini harus yes baru kita bisa melakukan replikasi seperti itu. Nah, kalau sebelumnya itu kan connecting terus. Nah, coba kalian cek di server ID-nya atau di jaringan. Biasanya kendala di situ. Saya juga kemarin di situ ya. Jadi ikutin lagi caranya ini dari awal, dari mulai ini sih dari mulai impor ke SQL di Linux ini gitu. Oke, sekarang kita lanjut dulu melakukan pengujian replikasi ya. Nah, kita akan coba melakukan insert di komputer 1 atau di Windows di sini yang asli kita ini ya. Nanti setelah itu kita akan cek di MySQL. Setelah itu kita akan cek di PHP MyAdmin yang ada di Linux Ubuntu
punya kita. Oke, sekarang kita coba, kita masuk ke database rumah sakit, kita klik obat. Sekarang kita tambah. Nah, ini sudah bertambah jadi ada 4 ya. Ada ultraflu juga kita sudah tambahin. Kalau kita cek di Ubuntu-nya, ya ini sudah ada, jadi sudah terreplikasi datanya. Oke, begitupun misal kita lakukan transaksi sini ya, di transaksi obat, misal kita masukkan lagi. Oke, kalau kita go dan kita lihat di browse ini, maka sini akan muncul. Oke, seperti ini. Dan di Ubuntu ini juga akan muncul. Kita klik transaksi obat. Nah, ini sudah muncul ya. Oke, mungkin seperti ini saja pada praktik kali ini. Memang kendalanya itu, kalau saya pribadi, ada di waktu replikasi ini ke Linux Ubuntu-nya, karena terkendala masalah jaringan. Yang utama sih jaringan ya. Dan cek lagi di server ID-nya. Itu bisa cek di sini nih. Jadi kalian cek di variabel. Nah, cari aja server ID. Nah, di sini sudah muncul server ID. Nah, awalnya pasti ini bakal server ID-nya 1 gitu kan. Nah, kalian rubah aja jadi 2 gitu. Server ID itu sama dengan yang ada di sini. Ini server ID ini nih, ternyata sama 1 gitu kan. Itu jadi setelah saya ganti sini menjadi 2, barulah bisa berubah jadi yes gitu, dan bisa melakukan replikasi gitu kan, bisa jadi replikasi seperti itu. Emang rada sulit sih, butuh waktu juga, butuh kesabaran, butuh ketelitian yang pasti gitu ya. Mungkin sampai sini saja videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.